Ada di tempat saya itu yang umur 11 tahun, kelas 5 SD sudah ngikut di sawah terus Mas. Entah itu mupuk, metik lombok, ikut. Saya juga dulu metik lombok kok Pak, umur 11 tahun, punya tetangga sorry. Yang bagus, per 1000 meter itu bisa Menghasilkan rata-rata 5 sampai 6 kuintal. 5 sampai 6 kuintal itu berarti 6.000 kilo ya Pak? 600. 600. Ya, 600. Berarti kalau ngomongin tadi sudah ada biaya produksi 1,5 lah kita anggap, itu bisa sampai di angka 4 miliar. Yes. Betul Pak? 4 miliar 5 sempurna ya. Kultivator. Apa itu Pak? Kultivator itu alat mesin yang buat dangir itu ya. Dangir itu apa lagi saya juga nggak tahu Pak. Ya kan? Susah amat ini ngobrol sama petani saya ya kan? Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Slemanis, kita ketemu lagi di podcast Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Kalau ngomongin Sleman, pasti yang selalu kita ingat tidak jauh dari Gunung Merapi yang begitu gagah begitu ya. Tapi nggak cuma Gunung Merapi, tapi kita tahu bahwa Kabupaten Sleman juga memiliki hamparan sawah yang begitu luas yang menjadi denyut nadi Kabupaten Sleman. Kali ini kita akan ngobrol bareng Ketua Kelompok Tani, yang mana kita akan ketahui petani tidak hanya menanam, tapi kita pengen tahu juga bagaimana proses dari Kelompok Tani Bimo Karyo. Beliau yang sudah hadir di sini adalah Ketua Kelompok Tani Bimo Karyo, Bapak Basuki Wibowo. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Basuki Wibowo. Apa kabar Pak Basuki? Alhamdulillah, baik Mas Firman. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini habis bertani tadi barusan? Iya tadi, pagi ngupuk. Oh, mupuk. Iya. Pak, ini kita kan pengen juga tahu sebenarnya dunia tani yang ada di Kabupaten Sleman itu seperti apa. Kita juga pengen tahu sebenarnya kelompok tani itu ngapain aja. Mereka juga tidak hanya menanam saja kan Pak, pastinya. Pasti kita tahu bahwa teman-teman tani yang hari ini di Kabupaten Sleman menjadi mata pencaharian yang cukup banyak juga begitu. Mungkin kalau dari kelompok tani Bimo Karyo sendiri gimana Pak? Ini berdiri sejak kapan? Petani Bimo Karyo berdiri sejak tahun 2000. Berarti sudah seperempat abad ya Pak? Iya. 25 tahun ini. Iya. Terus itu dulu dari tokoh-tokoh petani, dari bapak-bapak juga sudah berkomitmen berbagai pola tanam dan sebagainya, sampai sekarang masih saya pegang. Oke. Artinya pola tanam seperti padi-padi Polowijo di saat MT1 ataupun masa tanam 1 masih ada curah hujan, air mudah. MT2 ataupun masa tanam 2 sekitaran bulan Maret kan juga masih mudah Mas. Berarti masa tanam satunya di bulan November. Masa tanam 2 adalah sekitar bulan Maret. 3 bulan sekali Pak, 4 bulan gitu. Iya. Oh, Terus oke. nanti ketika di bulan Mei Juni itu udah mulai pola tanam ketiga ataupun Polowijo gitu. Berarti musim mangsa ketiga itu tadi ya, yang sering kita dengar gitu ya Pak ya. Berarti 1 tahun itu ada 3 musim. 3 kali bercocok tanam. Iya. Oke. Jadi kita juga lagi tahu ya. Kalau Firman juga lagi tahu sih, setahun ada 3 kali. Mungkin karena jarang banget gitu ya. Iya. Biasa Pak ya Pak Bas. Sekarang teknologi kan semakin seperti ini gitu kan ya. Bukan bermaksud meninggalkan, kita menghadirkan Pak Bas ini supaya teman-teman juga tahu gitu. Ini teman-teman di Bimo Karyo itu lokasinya ada di daerah Kelurahan Bimo Martani. Kelurahan Bimo Martani. Kapanewon Ngemplak, Sleman. Kapanewon Ngemplak. Jadi Sleman Timur Mas. Sleman paling timur. Pojok timur, ya kan. Jadi teman-teman nih yang jarang-jarang nih orang Sleman tapi nggak tahu Bimo Martani gitu. Itu ada di ujung paling timur. Iya, perbatasan dengan Jawa Tengah. Perbatasan dengan Klaten. Padahal saya habis lewat sana tadi Pak. Oh iya. Ya, kalau gitu tadi mampir dulu ya Pak ya. Oh iya. Ada pertanian apa aja di sana? Oh, ternyata jangan-jangan itu teman-teman Bimo Karyo tuh di situ. Ya. Oke. Saya juga pengen tahu nih Pak, mendekati tadi Bapak sampaikan Bimo Karyo ada musim 1, musim 2, musim 3 gitu. Berarti kalau hari ini itu adalah musim ketiga ya? Ketiga, iya. Di mana musim ketiga ini kan pada nanamnya Polowijo ya Mas. Polowijo. Polowijo apa aja Pak? Oh, malah tebak-tebakan. Ada jagung, tuh. Ya, ada lombok itu termasuk Polowijo Mas. Ada kacang tanah, kacang panjang.
dan buah-buah mungkin mentimun. Nah, itulah. Kenapa kalau musim ketiga palawija, Pak? Memang kayak gitu ya, yang bisa karena musim ini ya, penghujan yang tidak tentu atau seperti apa? Gini Mas, jadi masa tanam ketiga ataupun kenapa kok ditanamin palawija? Itu yang pertama keuntungannya bisa memutus rantai penyakit. Jadi saat palawija, tanah palawija ataupun kemarau kan tanah kering Mas, tanah kering. Nah, itu untuk memutus rantai penyakit di situ. Dan keuntungan lainnya kalau di saat tanah kering, ya hidupnya tanaman bagusnya yang buah-buahan ataupun palawija tadi. Oke. Jadi gitu. Jadi karena kering gitu ya, jadi kering gitu ya, Pak. Iya. Lalu kemudian tadi memang palawija itu membuat efek seperti itu atau bagaimana, Pak? Berarti musim tanam 1 sama 2 juga beda ya? MT1 masa tanam 1 sama 2 sama. Oh, sama aja. Atau padi, baru yang ketiga persiapan palawija. Oke. Jadi kalau di kelompok saya komitmen, misalnya ada petani yang di saat MT3 ataupun masa tanam palawija tidak menanam palawija, ya kena sanksi. Oke. Dari kelompok. Iya. Nah, sanksinya itu bentuknya apa? Keluar dari anggota. Iya, karena ya mungkin Jahat banget. mungkin saya harus masalah pupuk, saya kurangin dan sebagainya. Artinya bukan gimana Mas. Jadi supaya komitmen yang kita sepakati bersama di kelompok. Musim tanam 1, 2 adalah padi begitu ya, Padi. Pak? Berarti basah gitu, Pak? Basah, karena masih mudah air toh Mas. Oke. Bulan November, 1, bulan Maret kan masih ada air juga. Berarti ini akan selesai ya mangsa ketiganya, Pak ya? Iya, nanti November ini insya Allah nanti sudah menginjak yang pertama. MT1 atau masa tanam 1. Masa tanam 1. Nah, kalau kita lihat Pak, ada masa tanam 1 seperti yang Bapak sampaikan, tanam 2, masa tanam 3. Dengan cuaca yang tadi sudah sempat Firman singgung juga, ini kan tidak menentu ya Pak ya? Iya. Kadang hujan, kadang deres, habis deres kok deres lagi, kadang kering gitu ya Pak ya. Itu jadi gimana? Apakah ada efeknya juga atau ada dampak tersendiri dengan musim tanam 1, 2, dan 3? Kalau saya bilang sebagai petani kok diuntungkan ya Mas ya. Oke, gimana ini tuh? Saya tanam palawija, mungkin saya tanam jagung itu sekitar 8.000 meter. Nah itu di saat tertentu kan tanaman itu membutuhkan air, sedangkan untuk masa ketiga ataupun kemarau itu air itu bergilir Mas, jadi sumbernya. Jadi malah diuntungkan. Iya, diuntungkan karena apa? Di saat yang petani-petani lain juga membutuhkan, bukan punya saya ya, semua membutuhkan. Yang kurang-kurang, yang ngantri istilahnya, ngantri itu tadi karena hujan ya, alhamdulillah, bersyukurlah. Tapi Pak, ketika memang dikatakan hujan kadang-kadang begitu. Iya. Ada efek atau dampak tersendiri nggak kalau hujannya terus-menerus? Nggak ada. Kalau terus-menerus memang ada. Jadi kalau palawija, kalau hujannya terus-menerus ada. Tapi kalau hujannya ya kadang hujan, kadang nggak masalah. Jadi kalau terus-menerus itu akibatnya apa Pak biasanya? Ya basah di tanah tuh Mas. Kalau misalnya jagung, tanaman lain-lainnya itu kan nggak mau basah terus kayak padi. Kalau padi nggak masalah sih. Kalau padi nggak masalah. Malah alhamdulillah ya. Iya, kalau basah terus. Kalau palawija ya bermasalah, apalagi tanaman tembakau. Nah itu sangat-sangat bermasalah, bisa mati. Oke. Kering gitu. Oke. Jadi kita tahu bahwa ternyata efek dari hujan sendiri justru sebenarnya bisa membawa ini ya, keuntungan buat teman-teman kelompok tani ini ya Pak ya. Nggak melulu jadi rugi. Ya, asal tidak terus-menerus. Kalau terus-menerus, apa yang dilakukan biasanya Pak? Ya mungkin pola tanam bisa sedikit berubah. Artinya berubah yang kuat dengan air itu tanaman apa jenisnya, ataupun misalnya jenis jagung yang kuat di air itu apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya lakukan pada petani ataupun kelompok, benar-benar cara bikinnya kuat, benar-benar yang bagus. Harus bagus. Ya, pembuangan air harus bagus. Nah itulah kita utamakan. Jadi kalau saya sebagai ketua kelompok, jadi kalau ada saya itu apa ya? Apa mulutnya Pak? itu mulutnya apa Pak? Pedas. Pokoknya harus
misalnya ada petani ini kok waktunya mupuk kok belum pupuk, ya kita samperin. Oh. Kayak ini gonya kurang bagus ya udah samperin. Artinya Galak gitu loh. ya, Pak. tapi ya demi Demi kebaikan. dia juga. Nggak ya. apa-apa kalau galak demi kebaikan Iya, Pak, kalau Pak, ya kan? kalau bahasa Jawanya greteh gitu. Greteh ya kan? Ya berarti itu adalah ketua yang baik dong ya, daripada dibaik-baikin ya, terus baik. Pak. Ya. Iya, nanti kalau salah Baik. malah nggak ditegur ya, kan? Baik, nggak baik, pokoknya yang saya lakukan yang terbaik buat petani, Mas. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak. Dari saat ini Bapak mungkin sudah lama juga ya ada di kelompok tani tersebut, bahkan sampai jadi ketua. Kalau boleh tahu memang anggota yang ada di dalamnya ini kebanyakan memang harus warga sana ya Pak ya? Iya, warga. Terus lalu di usia berapa Pak rata-rata? Rata-rata ya setelah dia punya KTP terutama. Oh berarti malah umur 17, Ya, 18, jadi 20? mulai punya KTP itu kan juga ada kelompok petani milenial, Mas, milenial. Oh, oke. Nah, di situ saya masukkan. Mungkin di kelompok saya ada 7 sampai 9 orang yang petani milenial. Dari total? Kalau itu yang muda kan sedikit sekali, Mas, sekarang Oke, petani. oke. Kalau yang keseluruhan Anggotanya? anggota saya itu 102 orang. Banyak banget Pak, berarti 10%-nya milenial ya? Iya. Barangkali besok saya bisa daftar ya Pak? Monggo silakan. Tinggal pindah KTP dulu lah habis ini ya Pak ya. Oke, ini kita juga pengen tahu nih, mungkin Slemanis juga ada pertanyaan, silakan ditulis saja di kolom komentarnya. Ya. Dari melihat bagaimana perkembangan zaman seperti ini kan kebanyakan mungkin teman-teman Slemanis juga ingin bekerja sesuai dengan passion mereka. Ini kita membahas masalah pekerjaan ya Pak ya. Iya. Dimana sebenarnya petani ini kalau kita tahu mungkin banyak juga sebagian besar yang memandang sebelah mata gitu Pak. Betul. Apakah setuju Pak? Hal itu setuju ya? Ya, mungkin tidak setuju. Oke, karena tidak setuju Pak, sebenarnya jadi petani ini cuanable nggak sih? Apakah kita pengen tahu nih, Firman pengen tahu, boleh Pak? Ya, sekarang gini Mas, untuk manajemen ya pertanian. Sekarang yang bisa buat tolak ukur itu padi ya. Untuk harga saat ini memang kalau saya rasakan atau petani yang dirasakan petani di daerah saya juga mungkin di umum, saya kira lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Karena apa? Jadi untuk tahun 2024 sampai 2025 ini harga gabah, harga beras bagus. Bagus Lah, berapa Pak? Untuk gabah untuk saat ini yang kering per kilonya sudah sampai 8.000 Per kilonya. ya. Kalau dulu paling 4,5, 5.000 tahun Hampir 2003 75% iya, ya. tahun 2022 2023. Oh, baru setahun lalu itu ya Pak? 2 Iya, tahun lalu ya? iya. Oke. Nah, itu- Lalu kalau bukan yang kering? Kalau yang bukan kering itu masih sampai 6.500 atau 6.600 itu langsung dari sawah, langsung pulang timbang lah gitu. Lah kemarin juga dari Bulog juga ngambil itu Mas. Oh, ngambil tempat berapa nih teman-teman di sana? Iya, itu ngambil di sana 6.500 dari sawah langsung. Oh, dari Mesin sawah. combine Hah? langsung timbang bawa ke Bulog. Itu yang basah ya Pak? Basah, masih Oke. basah. Artinya itu kalau dipandang sebelah mata sebenarnya kalau petani itu benar-benar bertani ya beneran ya enggak Mas. Saya kira itu baru padi loh Mas, kalau belum lainnya loh. Mungkin ada paritas lombok ataupun yang lainnya. Berarti maksudnya petani itu adalah profesi yang ya sebenarnya banyak Iya. juga yang bisa kita ambil dari situ gitu ya Pak ya? Iya, betul. Dari segi pendapatan, Iya. dari segi pengalaman di lapangan ya Pak ya? Terutama ya pengalaman di lapangan langsung. Nah tapi biasanya gini Pak, ada bedanya nggak kinerjanya teman-teman petani yang milenial dan juga petani yang mungkin sudah seperti Bapak di masa-masa Bapak, atau sama aja sebenarnya? Kalau di tempat saya mungkin sama aja Mas. Bahkan petani milenial itu malah lebih luar biasa caranya kerja. Ada di tempat saya itu yang umur 11 tahun, kelas 5 SD sudah ngikut di sawah terus Mas. Wah. Entah itu mupuk, metik lombok, ikut. Benar-benar itu bisa dibuktikan di tempat saya nanti kalau mau mirsa. Wow, umur 11 tahun ya Pak Iya, ya? 11 tahun. Saya juga dulu metik-metik lombok kok Pak, umur 11 tahun. Punya tetangga tapi.
Pedes Dibawa. Mas. Terus dimarahin habis Iya. itu ya. Oke, berarti memang dapat dikatakan nih Slemanis kita bisa juga belajar dari bagaimana yang dilakukan oleh teman-teman dari kelompok tani. Iya. Iya, Bimo Karyo yang ada di Bimo Martani ya. Nah, tadi disampaikan Pak, sebenarnya jadi petani ini cuannya belum. Sebenarnya jadi petani bisa mempunyai apa ya, manfaat yang luar biasa, tidak seperti yang teman-teman pikirkan mungkin ya. Iya. Itu memang kalau boleh tahu dari satu kotak apa satu petak atau satu patok sawah Pak, Iya. itu menghasilkan berapa ininya? Iya. Kalau masalah Duitnya. cuan ya Mas ya, mungkin kalau hitungan di tempat saya itu per 1.000 meter. 1.000 meter Per ya? 1.000 meter. Mm-hmm. Per 1.000 meter itu ya kalau biaya operasional itu kalau padi itu rata-rata 1 juta sampai Itu biaya sampai- operasional. ya, operasional sampai panen loh Mas. 1 juta? Iya, 1 juta sampai 1.500.000. 1 juta sampai 1.500.000. Ya, misalnya ya bajak, mupuk, Oke, itu biaya operasionalnya. Ya, Lalu terus pas panennya kalau yang bagus per 1.000 meter itu bisa menghasilkan menghasilkan rata-rata 5 sampai 6 kuintal. 5 sampai 6 kuintal itu berarti 6.000 kilo ya, Pak? 600 600. ya 600. Itu bisa per kilonya adalah tadi itu. Ya, kalau per Coba. kuintalnya kan harga sekarang 800.000 800.000. Iya. Oke. per kuintal. Per kintalnya. Iya. Per kintalnya. Per kuintal iya. Terus berapa itu, Pak? Coba Pak dihitung, Pak. Saya pengen tahu ya. Iya. Jadi 500 Itu sampai 600 kotor aja, kintal. Iya. Kotor tuh kan. Ya katalah yang bagus per 1.000 meter tuh 5 kuintal sampai 6 kuintal. Berarti kalau ngomongin tadi sudah ada biaya produksi 1,5 lah kita anggap, itu bisa sampai di angka 4 miliar. Yes. Betul Pak? 4 miliar 5 sempurna ya. 4 juta ya Pak ya. Iya, 4 juta. Oke, jadi sebenarnya dikalikan berapa lahan itu udah lumayan ya. Bener gak sih? Mau nggak sih jadi ini petani? Kalau gitu kita jadi petani yuk. Kita semua jadi petani aja Pak. Gimana Ya, Pak? sebagai apa suka gurunya untuk masyarakat umum di seluruh Indonesia juga dari petani toh Mas. Jadi Iya sih, mau nggak mau petani harus kita pertahankan bagaimana caranya. Lalu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan ini ya Pak ya? Perkembangan zaman dipakai nggak di sana? Ya dipakai juga Mas. Apa salah satunya Pak? Salah satunya alat-alat asintan yang buat pertanian, Oke. ya mungkin traktor, terus apa kultivator. Apa itu Pak? Kultivator itu alat mesin yang buat apa dangir itu ya. Dangir itu apa lagi Dangir saya itu juga nggak mungkin- tahu Pak. Ya kan? Susah amat ini ngobrol sama petani saya ya kan. Tapi saya cuma tahu Baik. traktor aja. Ya, banyak Mas, banyak sekali. Oke, Juga oke. alat mesin tadi selan-selan. Oke, seperti oke. tadi ya. Lumayan bercuan loh jadi petani 4 juta sekali panen untuk 1.000 meter. Iya. Ya kan Pak? Punya 10.000 meter Dengan catatan kalau panennya bagus. Dengan catatan. Kita cara apa ya Mas ya, pengelolanya juga bagus. Betul. Memang petani harus ya mau nggak mau harus pokoknya kita semangat. Iya. Semangat. Gini Pak, Bapak kan udah berarti kurang lebih 25 tahun lebih kan jadi petani? Iya. Iya kan? Iya. Susahnya jadi petani apa sih Pak? Tadi Bapak bilang, ya itu kalau nggak gagal ya Mas, nggak gagal panen atau apa. Memang bisa terjadi gagal panen dengan Bapak punya experience yang begitu panjang gitu, seperti ini? Ya, ada. Jadi tadi saya aturkan kalau ada pola tanam untuk menangkal suatu penyakit itu ya mungkin pas kena penyakit salah satunya. Oke. Kedua, pas nanam kebetulan mungkin di faktor benih juga kurang bagus. Ataupun faktor cuaca, Ya. cuaca mungkin alam ya Mas ya, mungkin ya angin, air dan sebagainya ya kurang itu juga Bisa ya? bisa jadi. Kurang-kurang tadi. Iya. Hmm. Ya contohnya kalau pas sudah mau panen, karena ada angin gede ya, Waduh, ambruk semua. sedihnya. Nah itu ya juga jadi masalah bagi petani. Angin yang kenceng gitu Pak? Iya, Bisa ya? bisa roboh tuh itu Mas, Oke. bisa roboh semua. Jadi masalah itu nanti bisa berkurang sekali. Kalau palawija atau sama dengan Itu yang padi, kalau padi, ya? iya. Oh.
Kalau padi malah musuhnya angin kenceng itu tadi ya berarti ya? Ya bisa angin, misalnya kekurangan air ataupun Tadi kena itu. suatu penyakit seperti yang saya aturkan tadi, ada salah satunya tungro sekarang yang Tungro? Iya, Tungro? virus tungro ya. Itu dari tungau? Itu virus Mas. Tadi Oh. sebagian dari petani saya juga kena. Oh. Salah satu contoh gini Mas, di salah satu petani saya itu di MT1 kemarin panen itu bisa dapat 26 karung. Oke. Panen kemarin hari cuma dapat 5 karung karena kena penyakit tungro itu. Ini Yang sungguh-sungguh terjadi. Penyakit tungro itu padinya yang kena Iya, atau? daun padinya merah semua. Oh. Jadi virus jadi bawah kena virus mati. Ya. Oke. Jadi termasuk gagal panen juga bisa dibilang. Itu penyakit seperti itu tuh bisa diatasi dengan apa sih Pak? Bisa Mas. Ya Obat semprot bisa. disemprot. Ya Oke. kalau dari UPTD itu menyarankan ya banyak varian obat-obat dari sana, banyak sekali Oke. cara nganti. Cuma kadang petani itu malas nyemprot aja, karena kan nyemprot juga berat. Kalau apalagi kalau petani udah tua, Jadi berat ya, Pak? blasa, gendong, hand sprayer dan sebagainya ya berat. Oke. Tapi kalau benar-benar kalau nggak disemprot ya benar-benar gagal panen Mas. Oke. Tapi bagaimana kita pasti harusnya bisa ya Pak mengatasi hal itu Bisa, ya? masih Kita belajar bisa. juga ya di kelompok tani itu untuk Iya. mengatasi hal-hal tersebut. Iya, masih bisa. Angin kencang, hujan, lalu Iya. tadi ada virus. Kalau virus memang sudah susah ya? Iya. Agak sedikit susah ya Pak? Iya. Virus ya, sebenarnya virus itu penyebabnya dari warang hijau itu loh Mas, penyebabnya. Oke. Ya, itu warang hijau itu berada di bawah. Oke. Tapi ini Pak, untuk seperti itu, virus seperti itu sering ada atau sebenarnya kadang-kadang? Biasanya setelah MT3 Mas, ataupun Oke. setelah Habis ini dong. iya habis ini. Karena apa? Biasanya yang nggak mau nanam polo jual ya saya aturkan terus kena riskan kena penyakit. Oke. Itulah. Jadi petani juga kita bukan hanya memikirkan apa ya Mas, hasil, tapi ya bagaimana cara kita mengolah tanah yang bagus. Utamanya kalau petani itu kalau udah tanah cara ngolahnya bagus, insya Allah nanti hasilnya juga semua bagus. Cara ngolah Ya, tanahnya. utamanya tanah, supaya tanah itu benar-benar dibikin subur, sehat, artinya sehat. Ya teman jelas sehatnya. Tanahnya dibikin sehat. Iya, pH juga bagus. Nanti tanaman juga hasilnya akan pasti bagus. Lo tuh petani, tanah aja dibikin sehat, apalagi kamu Manis ya. Nggak mungkin nggak sehat dong, pasti pengennya Iya. jadi lebih sehat. Barangkali ada yang pengen jadi petani atau istri dan suaminya seorang petani. Wis, iya kan Pak? Oke, tadi melihat penyebaran anak mudanya lumayan cukup banyak, 10%. Itu kan udah lumayan oke Pak ya Pak? Iya. Daripada di tempat-tempat lain gitu. Biasanya kalau tempat-tempat yang Bapak sudah awasi, sudah diurus ya Pak, sudah diurus seperti itu, bagi sama teman-temannya gimana? Atau seperti apa sih Pak? Atau lahan sendiri atau bagaimana? Ya, mereka lah sendiri Mas. Oh. Ya, misalnya nanam apapun dia sendiri. Semua di lahan sendiri Ya, ya? di lahan sendiri-sendiri. Berarti Bapak juga punya lahan sendiri dong? Punya. Wis. Ada berapa meter tuh Pak? Malah tanya meter ya Pak. Ya jelas banyak lah Firman. Ya, Aku ya, udah 25 tahun nih. Yes. Cukuplah untuk bersyukur. Terus ini mana palong hijaunya Pak? Atau mana? Kok nggak dibawa padinya? Tadi kan disampaikan ya saya Manis bahwa petani itu nggak cuma nanam, tapi disampaikan sama Pak Bas langsung bahwa bagaimana kalau kita bisa memproses tanah itu menjadi sehat. Wah itu udah cukup bagus banget untuk nantinya bisa panen dengan sukses gitu. Iya. Hal paling berat jadi petani menurut Pak Bas, kalau tadi ngomonginnya adalah melawan virus, ada lagi yang lain Pak? Melawan rasa malas nggak ya Pak? Ketika di lapangan sering ngobrol, sering gabut nggak Pak? Ya gini Mas, jadi tadi saya aturkan kalau mau jadi petani ya kita benar-benar cara mengolah tanah yang bagus. Benar. Yang kedua, cara memilih benih yang bagus, cara mengelola ataupun mengoperasionalkan alat-alat juga
yang bagus dan sebagainya. Bahkan cara memupuk aja harus tepat waktu. Oh, mupuk harus tepat waktu. Tepat waktu. Artinya di saat padi ataupun tanaman itu membutuhkan makanan yang itu harus tepat waktu. Kalau tidak tepat nanti mungkin kalau padi anaknya anak padi itu berkurang. Kalau itu terlambat. Nah itulah kalau emang kalau mupuk kalau padi itu berapa kali Pak dalam sehari? Atau selama Pak sekali nanam itu 2 kali. Cuma 2 malah kali. Dengan pupuk yang sudah dipilih. Iya. Yang pertama nanti urea, yang kedua nanti Ponska. Kalau Ponska kan ada kandungan kaliumnya. Berapa hari Pak kaceknya lagi jaraknya? Selisihnya kalau yang pertama itu mungkin 10 hari sampai 12 hari itu sudah dipupuk urea. Terus nanti sebulan lagi ataupun 40 hari lah itu bisa Ponska. Gitu. Jangan lupa jangan sampai nggak titis ya untuk waktu mupuknya, karena waktu mupuk mempengaruhi sekali bagaimana hasil panen nantinya. Begitu ya Pak ya. Iya. Selain padi, selain palawija apalagi Pak biasanya Pak? Atau itu dulu kalau dari teman-teman yang di sana? Di tempat saya cuma itu, jadi palawija sama padi terutamanya itu. Terutama itu kalau ya Pak. Yang lainnya mungkin yang perikanan juga sedikit sekali prosentasenya. Oke. Ya. Berarti kita harus mengucapkan terima kasih juga ke teman-teman Bimo Karyo. Iya. Ya, yang sudah menghasilkan padi-padi yang luar biasa, keren. Bagaimana asupan makanan bahan-bahan pokok untuk kita di Sleman, ya Pak, khususnya di Sleman. Walaupun tentunya perjalanan itu tidak mudah, tapi teman-teman sudah berdiri kurang lebih 25 tahun. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pak, rasanya memang kayak kurang banget ya kita ngobrol hari ini. Besok kita ngobrol lagi Pak, saya mampir ke sana. Saya mau ngambil padinya Bapak. Saya ngambil palawijanya Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Basuki selaku Ketua Kelompok Tani di sana untuk teman-teman Slemanis yang ada di rumah dan menyaksikan tayangan ini. Silakan. Iya. Oke, untuk teman-teman petani, kawan-kawan petani, jadi Bimo Karyo khususnya juga di seluruh Kabupaten Sleman. Ya mungkin ini sekedip tukar ilmu sama Mas Firman di studio ini, juga mestinya banyak kekurangan ataupun ilmu yang kurang saya serap. Untuk itu hanyalah kata-kata untuk selalu semangat walaupun kita sebagai petani, sebagai pengimpu sumber makanan terutama beras di Kabupaten Sleman ini, jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita merasa capek untuk jadi petani. Kita harus semangat demi Sleman Sembada. Semangat demi Sleman Sembada, luar biasa sekali Pak Basuki. Terima kasih sekali lagi dedikasinya juga sebagai petani, bahkan saat ini menjadi ketua kelompok tani di sana. Sukses dan juga sehat selalu buat Bapak dan juga teman-teman ya Pak yang ada di Bimo Karyo. Sehat-sehat, nanti kita mampir lagi ke sana. Saksikan terus untuk Slemanis podcast Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Kita akan memberikan selalu informasi terupdate yang ada di Kabupaten Sleman. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you Bapak. Sama-sama Mas Firman.